wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Kadir, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Di sini intinya pada metodologi penelitian yaitu ada sebuah ide, kemudian ide itu mempunyai masalah, kemudian bagaimana proses memecahkan suatu masalah. Tujuan penelitian yang pertama, penemuan. Data yang diperoleh dari peneliti merupakan data-data yang baru yang belum pernah diketahui. Kemudian yang kedua, pembuktian data yang diperoleh dari penelitian yang digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Di sini mengumpulkan data, kemudian diuji oleh alat ukur. Kemudian pengembangan. Data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Maksudnya di sini sudah mempunyai data atau penelitian, kemudian mau dikembangkan selanjutnya kemana begitu. Kegunaan penelitian yaitu memahami masalah. Data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya diketahui. Maksudnya di sini yang poin pertama memahami masalah, kemudian ada sebuah masalah, bagaimana sebuah masalah itu bisa diselesaikan. Yang poin B, memecahkan masalah. Data yang diperoleh dari peneliti digunakan untuk minimalkan atau menghilangkan masalah. Di mana poin B ini ada data yang terkumpul dari penelitian-penelitian, kemudian bagaimana cara menyelesaikan atau menghilangkan sebuah masalah. Yang C, mengantisipasi masalah. Data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk mengupayakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Maksudnya bagaimana data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk agar masalah tersebut tidak terjadi. Langkah-langkah dalam metodologi penelitian. Yang pertama, pemilihan bidang, topik atau judul penelitian. Maksudnya di sini mempunyai judul, kemudian ada topiknya atau judul penelitiannya. Kemudian poin B, mengadakan survei lapangan untuk merumuskan masalah yang dipecahkan. Kemudian survei lapangan, apakah yang diteliti, kemudian bagaimana proses memecahkan sebuah masalah. Yang C, membangun sebuah bibliografi. Yang D, memformulasikan dan mendefinisikan masalah. Yang E, membedakan dan membuat outline dari unsur permasalahan. Yang F, mengklasifikasikan unsur-unsur dalam masalah menurut hubungan dengan data atau bukti, baik langsung ataupun tidak langsung. Sini menemukan data atau bukti mana yang dikehendaki sesuai dengan pokok-pokok dasar dalam masalah. Menentukan apakah data atau bukti yang diperlukan tersedia atau tidak. Yang ini menguji diketahui apakah masalah dapat dipecahkan atau tidak. Ini yang B ini maksudnya ada masalah, kemudian dapat dipecahkan atau tidak. Ini mengumpulkan data, maksudnya mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan. Maksudnya data ini dari mana sumbernya kan, kemudian dikumpulkan, baru dianalisa datanya. Yang ini mengatur data secara sistematik untuk dianalisa.
Yang ini L, menganalisa data dan bukti yang diperoleh untuk membuat interpretasi. Mengatur data untuk presentasi dan penampilan menggunakan citasi, referensi, dan footnote catatan kaki. Menulis laporan penelitian. Diagram alir proses penelitian yaitu ada masalah, teori tujuan pustaka, pembuatan hipotesis, penentuan sampel, pengumpulan data, penyajian data, pengujian, penarikan kesimpulan dari salah. Di sini yang pertama A yaitu masalah. Bagaimana masalah ini dalam metodologi penelitian dapat dipecahkan, kemudian habis itu ditinjau teori pustakanya. Kemudian pembuatannya, bagaimana prosedur atau proses pembuatannya. Kemudian ini penentuan sampel, ini pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari hasil teliti yang telah dikumpulkan datanya, kemudian penyajian data. Kemudian habis penyajian alat yang itu akan diuji oleh hipotesis. Kemudian akan penarikan kesimpulan dan saran. Dalam kajian penelitian ada dua pendekatan penelitian yang sering digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang memandang setiap realitas, gejala, fenomena itu dapat diklasifikasi relatif, tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Yang B. Pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandas pada filsafat positivisme. Filsafat ini sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkap. Bagaimana ada sebuah gambar, kemudian bagaimana cara kita mengungkapkan atau menjelaskan gambar tersebut. Kemudian menggambarkan dan menjelaskan. Sudah dalam proses bagaimana cara menggambarkan dan menjelaskannya dari gambar tersebut. Karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif spesifik, jelas, rinci, dan bertujuan untuk menguji teori dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur, serta menggunakan instrumen penelitian tes angket. Maksudnya di sini penelitian kuantitatif ini mempunyai spesifikasinya, kemudian jelas, rinci, bertujuan untuk menguji teori dan menggunakan teknik atau pengumpulan data. Sedangkan penelitian kualitatif kebalikannya, desain bersifat umum untuk menentukan teori, kemudian menggambarkan realitas yang kompleks dan untuk memperoleh pemahaman makna dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, interview, dan dokumentasi dan penelitian sebagai instrumen. Di sini perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu berpijak pada konsep positivistik, sedangkan kualitatif berpijak pada konsep naturalistik. Kuantitatif kenyataan berdimensi tunggal, fragmental, dan fiksi. Sedangkan kualitatif kenyataan berdimensi jamak, utuh, terbuka, dan berubah. Kuantitatif hubungan antara peneliti dengan objek lepas penelitian dari luar dengan instrumen yang standar yang objektif. Sedangkan kualitatif adanya hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dan peneliti sebagai instrumen bersifat objektif. Kuantitatif setting penelitian lepas dari tempat dan waktu. Kualitatif bersifat alamiah terkait tempat dan waktu. Kuantitatif analisis kuantitas statistik objektif, sedangkan kualitatif analisis subjektif
intuitif rasional. Kuantitatif, hasil penelitian berupa inferensi, generasi, infrediksi. Kualitatif itu hasil penelitian bersifat deskripsi, interpretasi, dan situasional. Jenis penelitian kuantitatif itu poin A, interaktif. Kemudian etnografis, penelitian ini adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem yang dipusatkan pada pola-pola kegiatan bahasa, kepercayaan, ritual, dan cara hidup. Historis, penelitian historis adalah penelitian peristiwa yang telah lalu. Peristiwa yang telah lalu direkam ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah, masih ada peninggalan bersejarah, dan catatan dokumen-dokumen. Historis ini dia tuh semacam peristiwa sejarah yang telah lalu diulang kembali, kemudian gunakan sumber data primer, kemudian disaksikan dari pelaku sejarah yang masih ada. Fenomenologis, penelitian ini bertujuan mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasari dari pengalaman hidup. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam yang lama dan partisipasi dan yang bersangkut. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang diarahkan untuk menginput data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus yang diteliti. Jenis penelitian kuantitatif. A. Penelitian eksperimental. Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium, walaupun bisa dilakukan di luar laboratorium, tetapi pelaksanaan menggunakan prinsip laboratorium, terutama pada pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation. Kemudian non-eksperimental, yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung. Ini maksudnya dia tuh menunjukkan fenomena yang ditunjukkan, menggambarkan fenomena-fenomena yang sudah ada yang berlangsung. Konferatif, penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini mengumpulkan data menggunakan instrumen yang bersifat mengukur, kemudian data yang diperoleh dianalisis dan statistik. Ada seorang peneliti mempunyai judul yang berbeda, itu termasuk di dalam komparatif. Kemudian mengumpulkan data, kemudian mengukur, kemudian data yang diperoleh dianalisis. Korelasional, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Hubungan tersebut dinyatakan dengan besar koefisiennya, korelasi, dan keberartian secara statistik. Korelasional, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Hubungan ini tersebut dinyatakan besar koefisiennya, korelasi, dan keberartian secara statistik. Survei. Penelitian survei adalah sebuah penelitian yang berusaha untuk mendeteksi keadaan-keadaan tertentu dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan karakteristik populasi. Ex post facto, penelitian ex post facto research meneliti hubungan sebab akibat yang dinyatakan bahwa adanya variabel disebabkan oleh orang lain. Sekian dari presentasi, kurang lebihnya mohon dimaafkan.